gitu ya. Sepertinya loncat ya tetap eksekusi, jual dulu tunggu mantul naik lagi baru. Ini kalau Anda mau trading lanjut ya, ini penting sekali. 3 sign. Yang kedua, nanti biarkan Pak Steve yang akan ngajarin lebih kesel lagi. Pak Steve keren banget ini. Wah, Pak Steve ilmunya lebih sakti dari saya. Ya saya utus untuk belajar kepada siapapun, malah sekarang yang kelola saham saya Pak Steve gitu ya. Pak Steve Panus gitu ya. Oke, volume. Yang ketiga, candle-nya. Hari ini trend, oke silahkan. Tapi yang ketiga, namanya candlestick-nya. Candlestick itu, yang atas itu istilahnya pergerakan harga. Ada garis yang sebelah kiri itu awal hari, yang kanan itu akhir hari. Nah, akhir hari bisa lebih rendah dari awal hari. Nah, ini cari yang jaraknya. Sekali lagi, cari yang jaraknya besar. Maksudnya apa jaraknya besar? Jadi biasanya kalau cuma jaraknya begini, ini jaraknya besar, Mbak. Chartnya besar, satu hari masuk, keluarnya tinggi, kuat dan besar, volumenya wes ada 80% kemungkinan menang gitu ya. Full body contact gitu ya. Jadi ini ada ilmunya. Besok detail lagi Pak Diki, kita buatin bagaimana saham. Jadi itu kemungkinan untungnya jauh lebih besar gitu. Kalau besar, bayarnya serius, betul. Berarti volume. Ada yang hanya spesialis nitilin. Itu saya punya saudara itu spesialis nitilin gitu ya. Di akhir bulan, apalagi akhir tahun, itu seringkali saham itu digoreng. Saham-saham tertentu digerocok dibeli. Jadi dia mau beli hanya pada waktu mau tutup pada dia beli di awal-awal, kemudian ketika tahu di akhir hari dia jual. Jadi jual terus. Jadi silakan pakai indikator apapun silakan. Tapi sekali lagi ini plus minus seperti ini. Ini terus ya, so simple, paling simple yang saya gunakan di perak dan membawa perak saya untung lumayan. Untungnya berapa tadi dihitung Pak Didi? Ini ya. Untungnya nah ini titik paling rendah itu adalah 11. Saya tidak beli. Begitu confirm naik, begitu mulai naik. Begitu mulai naik, kedek 13 saya mulai beli. 13 mulai beli, itu naik lagi, saya confirm lagi, naik lagi. Oh ini volumenya besar, saya mulai genjot. Ini tolong yang totalnya yang saya mulai beli di harga 13 Pak Diki, perak saya. Lumayan, itu masih ada lagi yang sebelumnya saya beli harga juga. Dulu ya sempat akor sama dua, tapi ya sudah pekok lah untung, dan sekarang sudah untung. Just tolong gambarnya yang perak Pak Diki. Perak. Saya nggak beli di 11. Saya bukan bohong pada Anda, ini perhatiin. Saya beli di 13,2. Confirm saya beli lagi, jual lot. Nah, ini totalnya berapa nih Pak Diki? 122.000 US dollar. Lumayan lah, lumayan toh. Kalau 14.000 jadi ini yang dulu Pak Diki, ini yang dulu Pak 16. Ini pada seminar Financial Revolution dulu. Financial Revolution dulu seperti ini. Nah, ini Financial Revolution yang sekarang ini. Ini yang dulu lagi Pak Diki. Ini kan 1775. Sekarang Financial Revolution ketiga sudah $22. Untungnya sudah 8-10 M Pak Diki. Sudah ada, Pak Diki sudah buat hitungannya. Ya ini kan yang FR yang ini saya membuktikan loh. Jadi dari FR ke FR tercantum loh ini, jadi tidak bohong gitu ya. Jadi ini praktek sungguh-sungguh. FR yang sekarang ini masih belum. Ini 7M yang jualan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang masih yang di bawah belum Pak Diki jumlah. Ini kan harga sekarang 22,63. Lumayan loh. 9,3 M lumayan. Nah, jadi gitu ya. Teori belum dijual, belum untung, sabar, ini belum dijual, tapi ya sudah seneng lah. Mungkin turun nggak? Kalau saya lihat bisa jadi turun dulu baru masih naik lagi. Kalau menurut perhitungan Pak Tom, sebetulnya saya punya satu patokan. Saya di sini saya investasi dan aset alokasi. Kalau Anda mau aman secara keuangan, besok ketika Anda datang on time jam 2, saya akan jelaskan tentang aman secara keuangan. Mau gitu ya? Aman secara keuangan itu tidak boleh namanya spekulasi, tidak boleh 100% di sana. Salah satunya aman secara keuangan harus melakukan aset alokasi. Jadi saya di sini melakukan aset alokasi atau tidak dijual, untuk kan tidak take profit. Karena saya ini investasi jangka panjang dan merupakan aset alokasi. Kapan dijual? Ketika portfolio. Saya ulang. Apa itu portfolio? Misalnya, saya emas itu 7,5, emas dan perak 7,5 sampai 15%. Kalau sementara belum, emas saya kan masih ada juga. Ternyata harganya naik, boom, 30% per tahun sekali. Saya akan kurangi emas saya, pindah ke portfolio yang lain. Jadi setiap tahun sekali saya akan atur portfolio supaya kembali ke komposisi
posisi yang sama. Emas 7,5 maksimum 15, kan biasanya antara di 10%. Nah kalau di 10%, apa yang terjadi? Dengan harganya naik kan jadi lebih tinggi tuh. Ketika lebih tinggi, baru saya jual, saya kembalikan ke portfolio. Namanya itu base portfolio itu bagian di situ berapa persen. Kalau jatahnya 7,5% dengan harga naik, total kekayaannya jadi 50% nggak dijual, balik lagi ke 15, investasi ke tempat yang lain gitu ya. Oke, ini teman-teman semua kendala teknis, adu biung, brokernya apa-apa silakan nanti sama Pak Sid ya besok. Jadi saya nggak jualan broker, apalagi kalau Anda komoditi, Anda dolar, hati-hati. Anda mata uang, forex, saya kan one more. Kalau forex, hati-hati. Karena semua forex, brokernya adalah bandar. Saya ulang, brokernya adalah bandar. Kalau saya salah, tolong diralat. Nah, kalau broker ini, mereka Anda beli, dia boleh menentukan harga sendiri, satu. Yang kedua, Pak, kalau pakai robot bagaimana? Kalau robot Anda pakai sendiri, masih lumayan. Anda buat sendiri, robotnya pakai sendiri, menang, titilin, sedikit-sedikit, rugi. Tapi ada satu bandar yang datang ke tempat saya, dia cuma minta, Pak Tung, ada 11 cara bagaimana ngabisin duit trader forex. Begitu Anda menang, Anda di cluster, auto cluster, seret, itu menang-menang, langsung di ini menang-menang. Diamati terus, menangnya terus lah. Ketika menangnya terus, money mall di Surabaya. Kemudian begitu Anda satu yang namanya seperti ini, sampai di mana nih saking baca banyak nih. Forex hati-hati betul. Nah, forex itu saya nggak pernah happy. Satu karena somebody win, somebody lose. Kalau saham masih ada. Kalau emas ya saya investasi jadi orang yakin oke, silakan. Tapi kalau forex itu kan angin, nggak ada. Forex betul-betul in God we trust. Duitnya dicetak orang sebanyak-banyaknya. Bagaimana Anda bisa menang dengan orang yang bisa nyetak duit? Bagaimana Anda menang dengan orang yang punya budget di bandar? Kalau Anda menangnya kecil-kecil masih dicuekin. Menang 1.000, 2.000, 3.000 dolar, cuekin. Coba menang 100.000 US. Rutin, tiap bulan. Anda auto cluster. Nggak auto cluster, apalagi yang namanya pakai yang namanya robot. Robot itu, perhatikan, ada yang pakai robot, rugi, untung nggak ada. Yang pakai robot di mana? Resikonya robot itu bagaimana? Begitu orang beli banyak, robot Anda sudah masuk otomatis auto cluster. Dan ketika masuk auto cluster, sekarang bandar, kalau kalah, yang bayar itu bandarnya. Saya ulangi, Anda harusnya STP, straight through process. Apa itu? Anda beli langsung kasih ke bank yang gede, langsung kasih bank gede. Tapi kalau bandar, Anda beli betulan sama dia. Kalau ternyata naik, kalah, jadi yang harus bayar. Memangnya mau bandar bangkrut? Tidak mau lah, bandar bangkrut tidak mau. Yang bangkrut Anda, coba lihat, yang dagang korek ada yang kaya nggak? Hari ini ngakunya kaya, kalahnya nggak ngerti gitu ya. Nah, auto cluster ketika Anda apalagi pakai robot, robotnya bareng-bareng. Kalau Anda robot sendiri, saya ulangi, Anda robot sendiri, masih untungnya 2.000, 3.000, Anda dicuekin. Anda untungnya $1 juta, $1 juta. Langsung auto cluster, robot Anda dikerjain. Salah satu Anda robotnya gimana? Ditelatin. Anda dikasih report rugi. Lu naik kok saya rugi. Ya kan sempat ada turun. Pada turun Anda loss. Pada naik robot Anda telat. Jadi robot Anda bisa ditelatin 15 detik. Anda bisa ditelatin 20 detik. Robot Anda bisa dimatiin. Robot Anda paling membutuhkan jam 4 sampai jam 6 sore. Dimatiin sama dia. Ada jurus-jurusnya banyak sekali untuk ngerjain Anda. Kalau saya salah tolong diralat. Terbuka saya. Terima ralat. Begitu ya. Terima ralat. Tapi sekali lagi brokernya yang kaya, yang memang iya, must be careful. Nah terus kemudian ada juga broker yang terbaik, nyerah. Brokernya nyerah. Kayak Pera, broker saya Manimol nyerah. Patung nggak boleh beli lagi, saya nyerah. Lu kenapa menyerah? Patung, kalau Patung beli dolar, saya bisa. Kalau Patung beli emas, saya bisa lempar ke orang lain. Walaupun tidak straight through proses, tapi saya bisa. Patung beli saya lempar, jadi saya aman gitu ya. Kalau naik, dia juga ikut naik, jadi saya malah dapat untung ikut-ikut Patung. Tapi merah Patung saya nggak bisa lempar, jadi cukup ya Patung ya. Saya dilarang beli bandarnya menyerah, belum naik sekian miliar untuk pulang miliar untuk sabar. Jadi ya itu bandar yang fair. Bandar yang fair dia nyerah, sudahlah kasih ini. Pernah nyoba korek Pak Angus semua, kapokmu kapan? Nggak pernah ikut saya dulu. Berarti investasi properti emas dan yang terbaik. Yang terbaik bukan emas dan properti. Pengen tahu investasi yang terbaik, yang paling menghasilkan uang, kalau pengen tahu tulis mau. UOB
Bumi saya bukanya di Singapura. Singapura pun saya laporkan di pajak. Julius Baer saya laporkan di pajak. 20% dibuka lah sama pajak gitu ya. Nah, investasi yang terbaik karena mau bukan laundry tidak terbaik. Laundry Anda buka, Anda tidak punya ilmunya, bangkrut juga. Nah, betul di Albert. Investasi raja juga betul. Leher ke atas nih, leher ke atas. Ilmunya dulu, belajar ilmunya, leher ke atas. Nah, jadi ikut seminar tentang properti boleh, belajar baca buku boleh. Ini anak saya mengulangi intelijen investor Benjamin Graham. Saya juga beli. Ini Benjamin Graham. Wah, saya punya Benjamin Graham. Bukunya segini tebalnya. Belum dibuka Pak atau belum? Harganya berapa? 195.000. Intelijen investor ini. Begitu Pak Sandiaga Uno bilang, itu buku yang penting harus dibaca. Saya ikut beli. Ternyata anak saya sudah beli, sudah baca sekali. 195.000 Mi. Baca untuk kedua kalinya. Cuman 195.000. Sharing aja, sharing. Belajar dengerin aja yang bacain orang lain. Menyimpulkan orang lain itu paling cepat, paling enak. Bukunya Warren Buffett. Mau Pak bukunya, yang ini saya belum baca. Tapi saya punya dua, yang satu untuk anak saya juga dibaca. Keren banget ini. Oh, nah. Nih, investasi terbaik Leher ke atas, belajar. Ini Bu Ina, Belajar. ada ruko nganggur Pak, bantu biar produktif. Siap, kerja sama dengan saya siap. Besok ya, hari keberapa Pak Vicky? Pak Herlambang suruh presentasi tentang laundry. Itu apa harus mahal Anda 5 juta aja bisa. Dan saya dulu buka laundry itu meneliti. Yang saya teliti apa? Ketika mau kondisi resesi. Nah ini, siapa yang mau belajar kalau Anda dalam resesi ini supaya anti krisis apa ini? Mau ya? Waduh, 14 Pak Diki. Ampun Pak Diki, ampun 14 terus ini. Yang ngajar semangat. Iya. Yang belajar semoga semangat. Masih 1.400, turun 200, gak apa-apa. Lanjut, 1.300 kita bubar. Kita semangat, ajarin dulu nih. Oke, Anda punya propertinya aja, buka laundry bisa. Jadi nanti kita yang invest, saya yang invest, tim kita yang invest, teman-teman yang invest. Gak punya duit banyak, kerjasama bareng. Buka satu laundry, modalnya 5 juta. 5 juta menghasilkan 2 juta, lumayan. 5 juta bisa tuh. Punya duit 50 juta menghasilkan 20 juta tahun, lumayan banget tuh daripada deposito. Dulu saya buka laundry itu ada 2 alasan. Satu, saya kepengen membantu saudara saya. Membantu saudara saya disuruh ikut seminar ya nggak mau, namanya sindrom kedekatan gitu ya. Dikasih duit, buat beli saham, menang beli Bugatti 1, menang lagi Bugatti-nya 2, kalah dua-duanya dijual, repot juga. Jadi hobinya main saham repot gitu, diajarin ilmunya nggak mau praktek. Nah terus kemudian ya wes punya pasif income aja, buka laundry. Sebelum laundry, yang kedua, satu sebenarnya untuk tujuannya bantu saudara, bantu karyawan seperti Pak Diki, nanti Yudi, nanti Yosef, siapapun yang karyawan-karyawan saya. Jadi kadang daripada ngasih bonus, kamu tak kasih bonus 20 juta. Daripada itu tak kasih saham atau dikasih bagi hasil di laundry, jadi punya ternak duit toh, punya ternak duit, terus itu ya jadi lebih. Pilih mana, dapat 20 juta atau dapat laundry pasif income sebulan 500.000. Pilih bonus 20 juta atau 500.000. 500.000 per bulan. Pasif income. Wah, tapi kan terus punya ternak duit. 20 juta Anda ternakan bisa menghasilkan 500.000, bisa menghasilkan 6 juta. Tidak iso loh ya. Jadi 20 juta kan dapat 6 juta mangel gitu, tapi lagi laundry bisa gitu ya. Nah ini tapi tidak semua laundry loh, banyak laundry yang bangkrut karena tidak tahu cara mengelolanya. Tapi nanti biarkan Pak Helapang yang sharing ya, itu di minggu malam Pak Diki ya. Itu satu peluang yang luar biasa. Karena bisa kita invest juga di sini. Oke, sekarang kalau sesi ini kita harus bagaimana? Kalau punya usaha start kita harus bagaimana? Wes sampai jam 9 Pak Diki ya, ajar ya. Ini rekor tenang ini. Besok ya loh, besok sampai malam lagi loh. Minggu ya loh, ajar ya. Wah, wes oke. Saya guru swasta, sing nomor ada yang juga. Pak Tung, Ibu Yohana Krisnanto, saya guru sekolah swasta. Terbingung-bingung dengerin Pak Tung, kaya raya banget ya. Jadi pengen gimana ya caranya? Nggak ada modal, gaji habis untuk kebutuhan. Saya juga guru les mas, tapi pinter lama-lama nggak jadi guru les, jadi sales, jadi jualan mat, keliling. Tapi sekali lagi Bu Joana, ini kesempatan Anda untuk insaf.
Kalau Anda hanya sebagai guru, Anda betul-betul hanya gaji. Susah untuk kaya. Bisa nggak? Bisa, tapi lama. Anda investasi terus sisihkan, tetap bisa kaya. Besok kita akan belajar pengakuan. Sisihkan akan lama-lama jadi kaya. Yes, lama-lama akan Anda jadi kaya. Tapi lama banget. Kalau mau cepat itu bisnis. Besok belajar. Masih nggak dapat duit banyak. Langsung caranya bagaimana. Oke ya. Jadi tujuannya tenang. Inilah kesempatan. Jadi kamu Anda guru swasta doang ya. Anda menukar waktu Anda dengan uang. Menukar waktu dengan uang. Kaya. Seperti tukang semen, susah kaya. Tapi kalau Anda jadi agen properti, Anda lebih kaya. Boleh nggak saya guru swasta, saya merangkap agen properti boleh belajar. Satu minggu jadi agen properti, satu minggu agen properti. Lama-lama rumah dari guru ya. Setelah agen properti naik kelas, beli era, beli private, sehingga Anda naik kelas. Anda punya faktor kali lebih banyak. Besok akan belajar tentang faktor kali. Penting banget kalau Anda mau jadi. Kalau Anda cuma jadi guru, insaf. Kayak kemarin pegawai negeri yang Ibu Asi, ya insaf akhirnya punya pabrik lampu, punya gini, punya apa. Ada Ibu Kartini dari Pekanbaru. Wah itu keren banget Ibu Kartini. Dia adalah orang Pekanbaru pertama yang ikut seluruh seminar saya. Master, ikut property revolution, ikut marketing revolution, ikut life revolution, ikut financial revolution, ikut business revolution, ikut pulang atau gila ya. Terus langsung buka apa? Buka klinik. Begitu buka klinik bersalin. Padahal dia sudah jadi pakai marketing revolution tuh langsung rame. Padahal kapan cuma 3 materi dapat duit banyak. Mulai apa? Kembangkan sampai kamarnya ini tak cukup, akhirnya beli tanah sebelah, berani pinjam bank, terus kemudian sempat juga susah. Pada waktu BPJS, waduh dia sempat susah. Tapi akhirnya ketemu satu cara lagi. Wah, meledak lagi, rumah sakitnya namanya Anissa. Wah, kayak di Al-Quran surat Anissa gitu ya. Anissa. Kemudian berikutnya dia buka pelajari terus kemudian jual mobil, rumah makan 4, kemudian buka sekolah anti asuhan. Luar biasa. Dia ngasih testimoni ini semua berkat Pak Tung Desember ingin saya ikut seminarnya jadi rodok gila loh. Karena tidak mungkin kaya Anda jadi pegawai negeri bidan yang begitu punya rumah sakit ya keren. Tidak punya modal Pak, mulai bisnis besok ya mulai bisnis tanpa modal, malah dapat duit waktu mulai. Jadi biar tidak alasan itu ya. Nih. Nah Pak Tung, saya punya invest, saya pilih buka kos-kosan atau bisnis tergantung umur Anda. Kalau umurnya sudah 50 ke atas ya kos-kosan naik gitu ya. Masih 20-an Pak, ajar bisnis, ajar. Oke, siap ya. Oke, besok ditagih. Oke, sekarang saham sudah. Saya mau ngajarin kaya aman. Oke, kaya aman Pak Diki. Kalau mau kaya aman, bukan. Kalau resesi ini kita harus ngapain? 3 macam ya. Saya ulangi 3 macam. 1400 masih semangat saya. Tapi kalau bisnis Anda stuck, enggak. Kalau 3 macam. Gini. Kalau Anda hari ini antisipasi krisis, sebelum antisipasi krisis ya, Bapak Ibu, teman-teman semua berarti krisis bisa berkepanjangan. Semoga vaksin ini sudah dikirim, semoga mulai bangkit di bulan September itu mulai bangkit, wes keren, mulai pilih yes George boleh. Tapi dugaan saya tidak secepat itu, tidak sekuat itu karena dunia juga resesi. Resesi itu apa sih? Resesi itu gross domestic product dibanding dengan istilahnya kenaikan ekonominya Indonesia, ekonomi dunia, ekonomi manapun yang namanya resesi itu pertumbuhan ekonominya minus. Pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya pasti transaksi Anda dagang jual beli itu pertumbuhan ekonomi. Duit Anda pindah ke sini, putar ke sana, itu namanya perputaran duit, itu namanya pertumbuhan. Perputarannya duit ini mengering. Kenapa kok kering? Karena ya tidak ada konsumen hari ini, konsumennya ada tapi menurun luar biasa, tadinya jalan-jalan, nggak jalan-jalan, berkurang dramatis. Singapura resesi, Singapura konvert karena sudah 6 bulan, Indonesia belum, baru triwulan pertama minus 4,3%. Kalau triwulan kedua ini minus lagi berarti konfirm kita masuk resesi. Tapi resesi kita termasuk lebih baik daripada Singapura minusnya sudah 40%. Nah, resesi dunia ini ekspor impor negara mulai egois masing-masing, perang dagang, perang tarif, perang currency, cetak duit terus. Antisipasi krisis kita bagi 3. Anda orang miskin, menengah atau kaya. Kalau Anda orang miskin, jangan ngerampok. Please 3 yang Anda lakukan. 1, minta bantuan IMF, minta bantuan pemerintah Indonesia, IMF sama Bank Dunia.
Mau saya kasih nomor teleponnya? Mau enggak? Kalau teman-teman Anda kere nggak bisa makan, ini, saya kasih nomor telepon pemerintah dulu, isi telepon pemerintah berapa Pak ini? Nih, namanya Kementerian Sosial. Di Kementerian Sosial ini, Anda bisa telepon, Anda minta bantuan kalau ada saudara nggak bisa makan atau Anda betul-betul nggak bisa makan ini. Nah, kos properti lesu, betul. Kos saya sepi, saya ganti ini jadi ya lesu boleh, tapi properti saya masih jualan. Ini tolong Pak Diki, tolong layarnya. Anda beri catat ya, 0811 10, kemudian 22 3 kali, kemudian 10. Caranya nyatet begitu Pak di 0811 10, 22-nya 3 kali, kemudian 10. Nah, ini Kementerian Sosial ini sungguh nih, jadi Kementerian Sosial. Jadi ini dulu Juni mau diakhiri, ternyata diperpanjang sampai Desember. Jadi ini tugas negara. Bapak Ibu, hari ini negara cetak duit luar biasa. Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa untuk COVID itu 696, sekian triliun untuk COVID. Kita utang sudah 362 triliun. Kemudian kita akan cetak duit, jadi duit akan beredar banyak. Kenapa? Karena penghasilan pajak menurun luar biasa. Terus kemudian impor ekspor juga turun. Cadangan Indonesia jadi berkurang banyak. Jadi Indonesia yaitu dengan cara cetak duit ataupun utang. Ini penting sekali gitu ya. Nah makanya ya sudah, Anda kalau miskin satu Kemensos, yang kedua IMF. Masih ingat IMF? Istri mertua family, keren istri mertua family. Bank dunia teman-teman nih. Hari ini saya mengirim adik saya yang susah deh mau ke Jerman. Kenapa? Karena istrinya kena CE. Ya wes pakai kakak yang bantu ember-emberan gitu ya. Ya lumayan kakak punya saudara yang ember-emberan bisa bantu. Betul Juli? Sudah bantu berapa M sayang? Boleh ya? Berapa M? Silahkan dibuka. Berapa M ini? Juli tahu? Ini satu saudara loh. Satu saudara ini sudah. Satu saudara saya yang lain sama saya bantu ember-emberan. Hari ini lagi susah, sedih ya. Ya yang punya ya sudah lambat. Ini baru 2M Pak. Nah, 2M itu satu orang. Belum kakak saya, belum saudara. Ya sudahlah, terima kasih Tuhan kita yang TDA, tangan di atas daripada yang di bawah. Tangan di atas itu ya sudah gitu. Kalau dunia ya dunia teman-teman, ini penting gitu ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan kalau Anda miskin? Satu itu. Yang kedua apa? Mulailah belajar jadi maklar. Maklar itu tidak pakai modal. Besok ya, kita sudah lagi jam 10 semangat sih. Anak saya kali ini, papa, janji oke, ampun nak sebentar gitu ya. Memang papanya ini terlalu semangat untuk sharing, nak, lu sabar nak nih papanya. Terima duit Saiprit, tapi semangat ngajar, lu aja, tidak masalah gitu ya. Duit Saiprit pun nanti kalau untuk bonus ya habis semua. Oke, tapi mari kita lanjutkan, yuk. Nih, lanjutkan ya. Anda jadi maklar. Maklar itu ada maklar menengah, ada maklar kecil, ada maklar raksasa. Anda tidak punya duit kalau Anda jadi Sandiaga Uno, maklar perusahaan. Anda kaya raya. Hari ini saya ada 4 bank. 2 bank TBK ditawarkan ke saya. Kemudian 2 BPR. Ini saya baru mau eksekusi yang BPR terlebih dahulu. Saya mau kerjasama, saya mau begini. Bisa nggak tanpa modal? Bisa. Tapi nanti itu maklar raksasa. Nah kalau maklar kecil, Anda belajar marketing revolution. Cari buku saya di Tokopedia di mana-mana gitu ya. Ada 2 cover, satu hitam satu putih, sebenarnya isinya sama saja, jadi terserah pilih salah satu. Atau di gramedia.com juga, Shopee ada toko buku. Ini buku itu rekor muri terlaris di Indonesia, itu satu hari laku 38.878 buku. Satu hari. Sekarang udah cetakan ke berapa belas? Nah, saya ulangi. Anda belajar dari marketing tersebut, ada orang di WA group, di Instagram, kan nawarin loh. Mau jualan hijau, Anda langsung jadi maklar. Boleh saya bantu jualan? Saya punya jurus marketing revolution. Boleh saya bantu jualan? Kasih komisi dong. Mau jualan pempek, jualan macam jadi maklar. Kemudian Anda pakai marketing revolution, Anda jualan. Di kelompok Anda, namanya micro influencer. Nah, kemudian yang kedua marketing jadi saya share dari ilmunya di sini. Mau belajar sungguh belajar ya, sungguh ya. Mau. Wah, masuk rekor muri tayang 7 jam. Pembicaraan dan biarin nih. Ini penting banget menghasilkan duit tanpa duit ini luar biasa. Ini maklar apa nih? Perhatikan sungguh ya nih. Ini dengarkan baik-baik. Marketing menengah itu, misalnya maklar menengah itu properti. Anda bisa tidak pakai duit, kan Anda untung 2-3%. Betul? Untung 2-3% toh. Siapa yang mau saya ajarin?
Jadi marketing properti untungnya 10%, 20%, 30%. Tidak terhingga. Kok bisa tidak terhingga loh? Ya nggak ada modalnya kan tak terhingga sebetulnya. Nih saya ajarin. Ini saya praktek sungguh-sungguh. Pak Diki sudah tahu fotonya belum tuh yang di depan mana itu? STP, Sekolah Tinggi Pariwisata di Bali. Kalau sudah disiapkan ya, nanti saya cerita tolong di. Oke, mari perhatikan. Kalau Anda mau jadi maklar yang sekarang ini luar biasa, kesempatan luar biasa. Kenapa? Harganya lagi ancur-ancur, yang butuh duit mulai ngobrol. Dan tunggu lagi setengah tahun lagi, mesti dugaan saya lebih banyak lagi. Misalnya, kalau 1 miliar ya, kalau misalnya sebetulnya hari ini tuh diskon bisa 50-60%. Yang belum kepepet diskonnya 20%, sudah kepepet diskonnya 30%, kepepet banget 40%. Mau mati diskonnya 50-60%, pokoknya dijual. Sampai pulau aja saya ditawari kan gitu ya. Hari ini seneng saya hari ini kalau Anda punya duit hari ini peluang luar biasa. Anda punya duit juga peluang kalau Anda mau banyak yang saya collab. beri contoh. Itu kalau Anda ikut Property Rich Revolution 5 hari, Anda ada teknik untuk mengikat, ada suratnya, ada apanya, caranya mengikat tanpa duit. Tapi contoh yang paling gampang begini deh. Satu hari saya talk show radio. Lagi talk show radio, ada Pak Leo. Ini Anda bisa cari namanya www.leoproperty.com. Nah, ini kan kisah nyata. Kisah nyata itu ada buktinya gitu ya. Bukan bagus, tapi kisah nyata ya. Nah, kisah nyata nih leoproperty.com. Dia telepon, Pak Tung, terima kasih saya ikut seminarnya Property Revolution, keren luar biasa Pak Tung. Dalam seminggu saya dapat duit 800 juta tanpa modal. Nah, seminggu dapat 800 juta. Enak tenang. Tanya dong, kok bisa? Ya, dia jadi maklar. Pak Roger kasih money begitu. Oke, satu bisa sukses yang berikutnya. Lagi iklan, kemudian si host saya bilang, aku itu caranya gimana? Caranya gini, ini caranya gini. Saya cuma ngajar 3 menit. Mau tak ajarin 3 menit? 3 menit. 3 menit Anda dapat bisa menghasilkan duit ini, ilmu sakti mandraguna. Yang sudah tidak ikut, ya salahnya sendiri. Saya memang senang ngajar yang hebat-hebat pada waktu malam. Jadi semakin malam, ilmunya semakin saripati yang top markot, top jos markot jos. Nah kemudian gini loh caranya, kita bilang sama yang punya properti, kayak tadi, kok bisa dapat 800 juta? Ceritanya begini, properti itu dijual misalnya, dijual 3 miliar, daripada dapat komisi 2%, Anda 2% dan 3 miliar, Anda dapat 60 juta. Dia bilang, Pak, karena dia sudah pelajarin, dia mau jualan, Pak nggak usah ya. Nggak usah, Bapak nggak usah ngasih komisi saya, boleh nggak? Oh boleh. Lu kok nggak usah ngasih komisi gimana? Gini Pak, saya kan ada biaya iklan, nanti saya yang iklankan, saya yang marketingkan, nanti laku berapa, sisanya untuk saya. Ini namanya flip terbuka. Kalau di itu ada flip itu memutar, ada yang terang-terangan, ini terang-terangan. Semua orang tahu, jadi yang punya juga tahu bahwa kita akan jual dengan harga lebih tinggi. Jadi nanti kalau saya jual lebih tinggi, sisanya untuk saya Pak ya. Oke, langsung buat kertas, tulis kertas saja. Kalau mau lebih keren ya saksinya jual. Pakai materai cuma untuk bayar pajak. Sama sekali untuk nakut-nakuti karena materainya lebih sudah pakai materai lebih sah. Padahal sah itu bukan masalah waktu. Pakai kertas saja boleh. Saya pihak pertama berbatu menjualkan, pihak kedua mengaku bahwa ini milik propertinya dia. Pihak pertama akan menjualkan dan tidak perlu menyatakan tidak perlu menerima komisi, dan pihak kedua juga setuju, dan pihak pertama akan menaikkan harga, dan apabila ada selisih harganya akan diberikan kepada pihak pertama. Nah, ini kan sudah terang-terangan, gampang, berlaku sampai tanggal 1 selesai. Sampai iklan, ada 70 sekian website yang namanya gratisan gitu ya, 70 website ada bisa. Saya juga punya daftar, kemudian dimasukin gratisan, diiklankan. Begitu diiklankan, nah ini dalam waktu 1 minggu, saya kan ngomong cerita begini dong. Kebetulan seminggu kemudian saya talk show, langsung yang wajahnya, Pak Tung, caranya sukses, saya dapat 20 juta seminggu. Lumayan 20 juta kan lumayan. Gajinya berapa? Dapat tambah 20 juta. Apa yang dilakukan? Persis yang diajarkan Pak Tung. Saya ngekos-kosnya itu di daerah gang Pak. Mobil tidak bisa masuk, cuma sepeda motor di Jakarta Pusat sana di Sudirman. Terus kemudian itu ada rumahnya Pak Haji, ditulis dijual. Dia tidak pernah pasang iklan. Sebenarnya saya lewat itu sudah lewat. Tapi ketika saya punya ilmunya, saya melihat ada rezeki Pak. Apa yang saya lakukan? Saya tanya sama Pak Haji, ini rumahnya dijual berapa? Oh 180 juta. Pak Haji boleh nggak saya bantu jualan? Oh boleh. Dan Pak Haji tidak perlu ngasih komisi. Oh ya malah lebih seneng lagi, nggak usah ngasih komisi. Oke Pak Haji, saya kan ada biaya wifi, biaya telepon, makan, minum, kan biaya hybrid ya. Terus kemudian saya akan iklankan Pak. Kalau iklan di rumah 1, 2, 3 kan bayar 1 juta ya, jangan iklan di sono, iklan yang gratisan aja kok.
Itu kisah nyatanya dia iklan di banyak, terus kemudian setelah iklan dia bilang, tapi Pak pakai perjanjian ya Pak ya, jadi nggak perlu bayar komisi, nanti saya akan jual lebih mahal, jadi kalau ternyata ada selisihnya untuk saya ya. Oh boleh, kita buat perjanjian dulu Pak ya, biar saya ada kepastian supaya tertulis ada hitam putihnya. Oke, udah nggak pakai materai, nggak pakai apa, nggak pakai saksi, harus tanda tangan dua, soalnya semua percaya aja. Udah selesai, apa yang dia lakukan? Pasarin di gratis 1 minggu. Jadi dia bilang 220 juta. Orangnya kan telepon ke tempatnya dia loh. Ini berapa? Ini 220 juta, ini murah sekali, ini tempatnya begini. Oh ya saya mau lihat. Oke saya mau lihat, tempatnya kan diceritakan strategis begini. Mau lihat, oke mau lihat. Nanti janjian Pak Haji, ada yang mau lihat. Nanti Pak Haji ya, bilang 220 juta. Kalau ditawar, ya pol-pol 20 juta lah, supaya saya dapat keuntungan juga. Oke. Terang-terangan. Deal, ini kisah nyata. 1 minggu deal juga. Apakah semua pasti 1 minggu deal? Enggak. Tapi bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, nggak laku. Nggak apa-apa, wong inputnya juga gratis. Modal cari. Teleponnya telepon Anda, terang-terangan. Dapat 20 juta. Pilih mana? Anda 180, dapat 3%. Kalau 3% itu cuma dapat 6 juta, kalau 200 juta. Tapi Anda hari ini dapat 20 juta. Pilih 6 juta atau pilih 20 juta? 20 juta. Dapat 10%. Ini praktekin. Mario Einstein, nah itu pilot, ikut seminar saya waktu di Houston. Batur, jurunya keren. Tapi saya modal batur 75.000. Kok bisa? Saya pasang iklan batur di koran 75.000. Gimana kemudian Pak? 56 juta. Nah, Mario Einstein. Saya Anda bisa search Mario Einstein pilot dan nulis buku luar biasa. Jadi, aduh, bayar saya seminar berjuta-juta tetap murah banget karena dapat duitnya jauh lebih gampang. Oke ya, berikut ini baru keren ya. Keren gak? Kau bilang keren, tulis keren. Wah ini Devi Kurniawan. Ini Pak, jual net Pak. Saya pernah lakukan jual ruko, saya dapat 600 juta. Kebetulan penjual ruko di bawah harga pasar, pembelinya mau, saya jual kasih masih murah dengan selisih 600 juta langsung kantongi. Sekarang di Bali banyaknya murid-murid saya. Di Bali Anda mau cari komisi 2%, dia bilang nggak mau jual berapa, nggak usah ngasih komisi. Malah kata murid saya, apa yang saya kasih komisi? Loh, kamu mau jualin kok ngasih komisi? Loh, nggak apa-apa. Nanti kan saya ada kenaikan harga, Bapak tak kasih komisi deh. Bapak kasih komisi saya 2%, kan nggak hilang loh. Kasih 20%. Loh, bisa? Jadi loh, Bapak kan jual saya misalnya 1 miliar. Dan nanti kalau laku misalnya 1,5, 1,2, Bapak tak kasih 20% dari saya. Contoh deh, laku 1,2. Berarti saya untung 200 juta loh. Bapak tak kasih 40 juta. Ini keren loh. Agen marketing yang kotor ini. Jos keren kan.